Kembali lagi bersama aku Adpram. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas cyberbullying sebagai fenomena sosial. Sebelum lanjut ke bahasan, saya akan jelaskan sedikit mengenai fenomena sosial. Fenomena sosial adalah fakta sosial dalam kehidupan masyarakat lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan oleh masyarakat. Cyberbullying sendirinya adalah sebuah tindakan bentuk intimidasi atau perlakuan kasar, pelecehan atau penghinaan yang dilakukan oleh pelaku bullying kepada korban yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang di media sosial. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk cyberbullying yang aku ketahui. Pertama itu ada body shaming, kedua itu ada hate speech atau ujaran kebencian, yang ketiga itu ada flaming, yang keempat itu ada harassment, kemudian yang kelima ada denigration, yang keenam itu ada impersonation, ketujuh ada outing dan trickery, dan yang terakhir itu ada cyber stalking. Nah, lalu untuk dampaknya sendiri pada korban cyberbullying, untuk yang tahan banting terhadap komen-komen jahat yang ada di media sosial, biasanya mereka akan kesal atau ada perasaan sedikit seperti ingin muak gitu, tapi masih bisa dikendalikan. Nah, biasanya yang kena kalau yang mentalnya tidak kuat, mereka akan jatuh, drop mentalnya, seperti kurangnya rasa percaya diri, lalu kemudian ada stres, lalu berlanjut ke depresi, paranoid, takut akan pandangan orang terhadap dirinya jika keluar rumah, kemudian pola hidup yang tidak teratur, kesehatan terganggu, gangguan tidur, gelisah yang akut, kemudian bisa berakhir ke bunuh diri. Lalu mengapa sih tangan-tangan orang-orang atau netizen yang penuh kenakalan itu tetap melakukan tindakan cyberbullying kepada orang lain? Ini tuh bisa dilihat dari alasannya kenapa orang melakukan tindakan cyberbullying. Ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bisa karena iri, benci, bercanda, ikut-ikutan, yang suka berkedok alasan freedom of speech. Yang iri itu mungkin karena mereka iri melihat orang lain lebih banyak mendapatkan atensi publik di dunia maya. Kemudian benci mungkin karena ada perasaan tersendiri kenapa seseorang ini bisa benci kepada orang lain dan berakhir melakukan tindakan bullying di sosial media. Kalau dikaitkan dengan teori-teori yang ada di psikologi sosial, diantaranya ada beberapa yang bisa saya kaitkan. Pertama itu ada sugesti, kedua ada persepsi sosial, kemudian yang terakhir ada disonansi kognitif. Nah, bila dilihat dari persepsi sosial ini akan aku anggap sebagai netizen yang memiliki persepsi pandangan terhadap korban atau targetnya. Biasanya target yang dijadikan cyberbullying itu biasanya yang dicap jelek karena perilakunya yang dianggap tidak sesuai, kemudian tidak jelas perilakunya dari postingannya, karena dari postingan tersebut sudah dianggap tidak jelas, tidak sesuai dengan persepsi pribadinya netizen. Ternyata muncullah komen-komen jahat seperti body shaming, hate speech. Ya, kurang lebih seperti itulah. Persepsi sosial tuh hadir dari bentuk komen-komenan seperti itu dari postingan si korban targetnya. Bila komenan tersebut dibaca oleh korban bisa saja mentalnya jatuh, drop, kemudian tidak percaya diri lagi. Kemudian korban tidak akan berani untuk posting sesuatu yang berada di media sosial, karena apapun yang akan diposting tetap akan ada komenan yang jahat, makanya dia tidak berani lagi untuk posting karena rasa percaya dirinya yang sudah mulai menurun perlahan-lahan. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan sugesti. Karena kenapa sugesti?
karena si korban ini tidak berani untuk mengkritisi komen-komenan yang jahat dari netizen. Misalkan si A komen jahat kepada aku bisa saja jatuh kalau aku nggak berusaha kritisi. Tapi aku kalau berusaha kritisi, aku bakal dia kenapa komen kayak gitu, kan aku nggak ada buat apa-apa dia, lalu kenapa dia komen kayak gitu, aneh ya. lalu kalau dilihat dari disonansi kognitifnya, nah, bila komen-komen tersebut sudah terbaca oleh si korban, biasanya korban akan langsung terkena dampaknya dari komen-komen yang jahat tersebut. Dampak-dampak yang tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, awalnya yang rasa percaya dia mulai kurang, kemudian stres, pola tidur yang kacau, kemudian depresi, kemudian bisa berakhir bunuh diri. Nah, bila sudah berakhir bunuh diri, orang-orang atau netizen akan mulai kayak bergerombolan muncul kayak padahal sebelum-sebelumnya ketika orang itu masih hidup banyak yang komen hate kepada dia. Nah, itu tuh bisa dikategorikan disonansi kognitif, di mana seseorang tuh memiliki dua kognisi atau lebih. Kognisi di sini itu merupakan informasi. Ada lagi nih disonansi kognitif lainnya, seperti kasusnya seperti ini. Bila netizen ini kan kayak bila seorang ini ketahuan atau kepergok melakukan bullying kepada orang lain, seringkali mereka tuh tidak mau menerima gitu, kayak bahwa mereka tuh melakukan bullying, atau mereka tuh kayak seperti tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah cyberbullying yang terjadi di media sosial. Seringkali alasan yang mereka buat untuk mempertahankan argumennya netizen ini, argumennya mereka sendiri, mereka selalu berkata seperti ini. Ji gitu doang, tak beramat. Canda doang bro, canda doang. Nah, orang sendiri pantas loh terbulikan. Ya, kurang lebih seperti itulah alasan-alasan mereka yang mereka buat, nggak konsisten gitu loh kayak pendapat mereka. Jadi itu saja sih pembahasan untuk kali ini, cyberbullying sebagai fenomena sosial. Harap semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi dengan konten yang baru